segitiga siku harus ada, kita harus punya alasnya berapa panjangnya, kemudian tingginya berapa. Walaupun segitiganya tidak beraturan, tapi kita harus punya panjang alas dan tinggi dari segitiga tadi. Gitu. Kalau kebetulan siku-siku ya seperti ini alasnya, ini tingginya. Tinggal alas kali tinggi bagi 2, seperti itu. Trapesium ya tinggal jumlah garis jajar kalikan tingginya adalah ini dibagi 2. Oke. Saya lanjutkan. Ini luas segitiga. Trapesium tadi sudah ya. Setengah dari AB tambah CD dikalikan DE atau jumlah garis jajar kali tinggi dibagi 2. Saya kira ini sudah kita ini. Metode koordinat ya. Pada waktu kita bahas tentang koordinat kayaknya sudah kita bahas deh ini. Pada metode ini titik-titik batas dari suatu daerah yang ditentukan luasnya haruslah terlebih dahulu diketahui koordinatnya. Untuk menentukan luasnya ditentukan terlebih dahulu garis basisnya. Terhadap garis basis ini titik-titik batas proyek diproyeksikan sehingga akan membentuk trapesium. Apabila bentuk daerahnya mempunyai N titik batas dan sumbu X menjadi basis trapesium, ini bukan basisi ya, basis trapesium tadi, maka bentuk rumus umumnya adalah seperti ini. Ini. Saya kira ini sudah saya bahas juga deh, kalau nggak salah dulu. Waktu kita membahas tentang koordinat, ya, koordinat terus poligon itu kita sudah membahas. Jadi prinsipnya adalah jumlah luas dari trapesium tadi. Ya, jadi YI I plus 1 dikurangi YI, ditambah YI, kemudian dikalikan dengan XI plus 1 dikurangi XI, ya, dikalikan ini, kemudian dijumlah. Mestinya jumlah garis jajar dibagi 2, mestinya di sini dibagi 2, tapi membagi 2-nya ini 2L, jadi membagi 2-nya nanti belakangan. Sehingga kalau 2 kali luas adalah penjumlahan dari ini, maka luasnya adalah tinggal hasil ini dibagi 2, ketemu luasnya. Ini terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, ya tinggal diganti saja. X-nya yang ditambahkan, Y-nya yang dikurangi. Kalau ini tadi kan Y-nya ditambah, X-nya dikurangi. Ini baseline-nya atau garis basisnya adalah sumbu X. Kalau sumbu Y berarti X-nya yang ditambah, Y-nya dikurangi. Gitu. Ya, seperti itu. Kemudian atau seperti ini. Kemudian rumus-rumus ini berlaku apabila urutan koordinat secara konsisten dimasukkan searah putaran jarum jam. Jadi mana sih gambarnya ya? Saya kok nggak ada gambarnya sih. Saya balik lagi ke sini deh. Sebetulnya waktu kita bahas tentang koordinat sudah kita bahas. Jadi kalau ininya searah putaran jarum jam, maka tadi untuk mencari luas ini, kalau titik-titik ini diketahui koordinatnya, ya, maka tadi YI, Y ini, YA ditambah YF dikalikan dengan XA dikurangi XF dibagi 2. Ketemunya ini segitiga ini. Gitu. Kemudian yang A dengan B juga gitu. YB ditambah YA dibagi 2 dikalikan XB minus XA. Ketemu luas yang kedua. Yang ketiga juga gitu sama. Ya. Jadi segitiga itu sebetulnya sama dengan trapesium tapi sisi jajarnya 0. Yang ini juga gitu. Dan seterusnya nanti baru dijumlah. Sebetulnya prinsipnya seperti itu. Ya, yang tadi. Ini tadi ya, ini. Prinsipnya seperti itu. Jadi Y-nya ditambah, X-nya dikurangi. Gitu. Bisa dilihat lagi di waktu pembahasan tentang koordinat deh. Materi tentang koordinat. Itu sama persis. Ini yang terhadap sumbu Y. Nah, secara grafis sekarang. Luas suatu daerah ditentukan berdasarkan gambar dari peta dengan bantuan alat pengukur luas, misalnya dengan transparan yang
berkotak-kotak atau bentuk kotak-kotak dengan ukuran tertentu atau bisa juga dikatakan mal. Transparan ini berskala dan biasanya mempunyai garis-garis jajar, dan apabila menggunakan alat planimeter maka cara ini disebut dengan cara grafis mekanis. Jadi bisa grafis menggunakan mal ini tadi, bisa secara grafis menggunakan planimeter. Nanti saya tunjukkan yang menggunakan planimeter. Nah ini, jadi kalau misalnya ini adalah luasan yang akan kita ukur, maka kita buat mal. Misalnya malnya ini ukurannya setiap 1 senti ini kotak-kotak ini. Maka nanti kita lihat, atau yang akan kita ukur luasnya ini, kotak yang 1 senti 1 senti itu yang utuh berapa. Sini yang utuh berapa, sini terus nanti kita hitung. Kalau sudah yang utuh sudah kita hitung, baru yang pinggir ini yang kita tidak utuh 1 senti kali 1 senti, kira-kira berapa, misalnya ini 0,3, 0,3, ini 0,4, misalnya ini 0,2 dan seterusnya, atau ini 0,7 dan seterusnya. Ini nanti di jumlah yang pinggir-pinggir ini, yang tidak utuh kotak persis atau bujur sangkar persis, itu kita hitung berapa. Kemudian dijumlah. Kemudian dijumlah dengan yang kotak utuh ini. Maka akan ketemu luasnya ini secara grafis ya, akan ketemu berapa sentimeter kuadrat. Tinggal luas, tinggal petanya ini skala berapa. Ya, maka nanti luas sebenarnya adalah luas hasil ini dikalikan skala kuadrat. Kalau skalanya 1/1000 berarti kalikan 1 juta. 1000 kuadrat 1 juta. Gitu. Ya, ketemu luasnya, misalnya kalau ini sentimeter ya dalam sentimeter. Tinggal nanti diubah dalam meter berapa meter, atau dalam hektometer atau hektar nanti berapa hektar luasnya. Gitu. Ini yang paling sederhana secara grafis. Kemudian menggunakan alat namanya planimeter. Ya, nanti Anda praktek di semester depan ini bisa menggunakan alat planimeter untuk mengukur luas. Dengan alat ini biasanya dipakai untuk menentukan luas, terutama pada daerah yang bentuknya tidak beraturan. Ada 2 tipe dari alat planimeter. Ada planimeter kutub, kemudian ada planimeter roda. Ya. Bagian yang penting dari planimeter adalah roda ukurnya. Agar roda ukur ini tidak mudah rusak dan dapat berputar pada tempat yang rata, maka alat planimeter ini dilengkapi dengan piringan atau cakram. Tempat roda ukur tersebut berputar, sehingga dikenal dengan planimeter cakram kutub atau planimeter cakram roda. Jadi ada planimeter kutub, planimeter roda, maka itu karena pakai cakram, maka di sini ada cakramnya yang berjalan di permukaan peta tadi. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Ini planimeter kutub, kutubnya ada di sini. Ya, ini kutubnya, kemudian ini lengan kutub, kemudian ini pelacaknya. Ini pelacaknya, kemudian ini lengan pelacak, kemudian ini ada cakramnya tadi di sini. Ya, cakramnya di sini. Atau saya tunjukkan yang agak besar ini. Ini cakramnya ada di sini, kemudian di sini ada angka-angkanya. Ya, ada angka, kemudian di sini ada Vernier-nya. Kita pernah membahas tentang Vernier ya di waktu alat teodolit. Nah, ini ada Vernier-nya, kemudian ini cakramnya. Nah, kalau cakramnya ini berputar 1 kali, ya ini karena ini 0 sampai 10 ya, atau sampai 0 lagi, maka kalau berputar 1 kali, maka angka di sini ini akan bergeser 1 juga. Kalau tadinya di sini 0, kemudian di sini 0 berputar jadi balik 0 lagi, maka di sini akan berputar jadi 1. Nanti berputar ini 1 kali lagi, maka ini jadi 2. Dan seterusnya, setiap putar ini akan bertambah. Sehingga nanti yang kita baca adalah ini nanti. Di sini angkanya berapa, misalnya ini 5, kemudian ditambah ini berapa, ya. Ditambah ini berapa, misalnya 4, sekian, ini kurang kelihatan ya. 4, sekian, kemudian nanti dibaca Vernier-nya berapa. Ya, jadi ini 540 sekian. Gitu. Itu bacaannya. Jadi ini adalah cakram pembacaannya di sini. Gitu. Ini ada lensa. Lensa itu sebetulnya untuk membaca Vernier-nya.
Ya, ini bisa digeser ke sini sehingga nanti di sini yang berimpit skala Vernier dengan skala utama itu yang berimpit yang mana itu bisa dilihat menggunakan ini menggunakan lensa ini. Jadi lensa ini bisa digeser ke sini sehingga bisa digunakan untuk membaca ini supaya jelas. Gitu ya. Seperti itu. Nah, planimeter ini ada yang satuannya metrik atau sentimeter misalnya, ada yang satuannya British atau inci. Ya, ada dua macam, ada satuannya apa namanya? Satuannya sentimeter kuadrat, ada satuannya inci kuadrat. Gitu. Ya. Ada yang satu alat bisa dua macam, bisa kita setting untuk satuannya inci atau satuannya square in atau sentimeter sentimeter kuadrat gitu ya, seperti itu. Jadi ada yang di set satu alat tapi bisa dua satuan itu ada. Nah kalau ini adalah planimeter roda. Jadi ini ada roda. Kalau tadi nggak ada kutubnya ya, ini ada roda. Kemudian di sini ada bacaannya. Kalau ini pelacaknya selalu ada. Ini pelacaknya. Ya tadi juga gitu. Saya balik lagi ke belakang dulu deh. Ini pelacaknya ini. Nah pelacaknya ini digunakan untuk melacak batasan luas yang akan kita ukur. Batasan luas yang akan kita ukur itu kita lacak pakai ini mulai dari awal mutar sampai ke awal lagi gitu. Sehingga nanti di sini pas awal itu 0 nanti sampai titik terakhir ini bacaannya berapa gitu ya. Termasuk yang ini juga gitu. Kebetulan ini digital ya. Nanti pelacaknya di sini ini ada titiknya, cuman nggak kelihatan saja. Ini nanti diputarkan ini, putar kiri kanan terus sampai balik ke awal lagi. Di set 0 dulu, nanti pas terakhir bacaannya berapa. Gitu. Itu planimeter. Ya, kemudian nah ini tadi sudah saya jelaskan. Luasnya suatu gambar eh, tergantung dari banyaknya putaran. Jadi putarannya semakin banyak, nanti angkanya semakin besar tadi yang berputar tadi, maka luasnya akan semakin besar. Gitu. Yang dibaca pada piringan skala tadi. Skala roda ukur dan nonius. Nonius itu Vernier. Dengan adanya perkembangan teknologi di bidang elektronika, menyebabkan pula perputaran roda akan dapat dicatat secara elektronis sehingga dikenal dengan planimeter cakram kutub elektronik atau planimeter cakram roda elektronik. Ini atau bisa juga planimeter digital. Gitu ya. Jadi ada yang digital. Oke, nah ini tadi gambar yang tadi sebetulnya. Ini kutub, jadi kutubnya ini tidak boleh bergeser, harus tetap. Baru ini lengan kutubnya, kemudian ini lengan pelacak. Pelacaknya ini nanti ini yang diputarkan. Ya, yang diputar. Oke, ini saya kira ini keterangan dari gambar. Nah ini, caranya adalah gini, kalau ini tracernya atau pelacaknya di sini, maka nanti ini dinolkan dulu. Ya ini 0, di sini 0, setelah itu ditandain mulai dari sini. Setelah mulai baru kita putar. Sana terus, sana terus, sana terus, nanti sampai ke sini balik lagi. Baru dibaca berapa bacaannya ini, di sini cakram ini berapa atau rodanya di sini berapa, ini berapa. Ditambahkan ini dalam ratusan, ini dalam puluhan, masa satuannya di sini. Gitu ya. Nah, seperti itu cara mengukur luasnya. Jadi pakai planimeter, nanti tinggal dilacakkan ini. Ya. Memang ada kekurangannya. Kekurangannya kalau ini kita melacak ini bergeser kiri kanan gitu. Nah, nanti luasnya mesti kurang tepat. Dan biasanya ini dicek dulu sebelum mulai kita membuat apa namanya busur sangkar gitu misalnya 10 kali 10 cm gitu. Kan mesti kalau 10 kali 10 kan mesti 100. Nah, kita coba kita lacak ini mulai 0, nanti kita putar gitu. Terus kotak 10 kali 10 nanti ya hasilnya 100 apa enggak atau di sini 1 apa enggak. Gitu. Ya, seperti itu. Kalau ini 1 berarti benar 100 gitu.
Ya, biasanya suka nggak benar itu karena ini lengannya ini settingnya salah. Ya, yang seperti tadi settingnya mestinya di angka tertentu untuk satuan sentimeter ternyata tidak pas. Nah, itu nanti hasilnya tidak akan sama, tidak akan betul, gitu. Saya kira ini contoh ini tadi saja. Terus ini juga iya. Nah, saya akan tunjukkan ini apa namanya apa namanya? Sebentar ya. Saya share screen. Mana tadi ya? Mana tadi ya? Ini bukan ini ya. Coba kita lihat dulu, bukan yang ini. Yang satu lagi. Oh, mana sih sebelah ini? Nah, ini. Oh, tadi share screen-nya. Sebentar, saya ulang lagi ya. Share screen-nya nanti biar ada suaranya. Share screen. Terus, mana sih ininya? Kok enggak? Share sound. Oh, ini dia. Ya, biar ada suaranya. Bentar ya. Enggak mau. Here's a K&E compensating polar planimeter, and this is 1 inch square. Kedengaran nggak ya? And just to show you that, this has got a bullseye on it. I'm gonna put this on Kedengeran nggak suaranya? square. Okay. I'm gonna go through and center this with this little wheel. So Ini there's a dinolkan zero dulu here ya. centers, Ini 0, ini juga and 0. that other zero. Terus ini dipaskan. Sekarang ngecek dulu. And I can trace Yang bujur around sangkar ini. square with a little magnifying glass. And I'm kind of a little bit sloppy about it. Hasilnya pas apa enggak? But this reads 1 square inch. If I go around here 10 times, that'll move 1 unit over here, and that's 10 square inches. So what you do is, if I want to measure this weird amoeba shape, just looking at it, it looks like it's probably 1.5 to 2. Kalau I'll sudah put this pas, little gizmo on ternyata some sudah tepat, starting point, baru mulai ini and I'll luas go yang over here akan and kita set ukur this to zero petanya again. misalnya. Baru kita nolkan lagi. And then you trace around here, kind of like going around a little track. I'm going to go pretty quick here, just so it's not too boring, but you run around. Try not to run off track very much. You can always go multiple loops. There it is. It's about 1.9 square inches. And you can go around many times and average it out, but this is a K&E compensating polar planimeter. This is a 6.2 with 4 zeros. Now, so you can see the wheel a little bit easier, I'm going to zoom in on just the wheel there and go over here and run around the same square. I've got it centered on the square. I'm going to come over here, center this to 0, Nah, itu 0. and then I'm going to trace around the 1 inch square. You do this on these type of devices to kind of make sure you know what the heck you're doing. More elaborate ones have an adjustable arm. You can change the gain. There it is with 1. Let's shoot this again from a oblique angle here. There's my reference square that's 1 inch. I've measured with a ruler. And I'm going to put this little magnifier, has a bullseye on it. Set this to 0. Run this around real quick. Has a magnifier. And there it reads 1. And to measure this weird amoeba-shaped thing, I can put this over to some starting point. It's like a little racetrack. You can imagine you're a dirtbag rider going around this little weird trail or amoeba outside, and I just go this real quick. I'm being kind of sloppy here, and there it is.
It's about 1.85. Last one I got was 1.9. There's also a little Goober calibration tool here Nah, that is kalau ini marked untuk ngetes C10 satu square lingkaran inches, and it berapa just ini, has misalnya a 10, tack on it at the bottom. square in And ya. you put this in here and run this around, Diputar, nanti and this bener holds nggak 10 the gitu. indicator, and the radius of 10 this ya. is such that in that circle is 10 square inches. Untuk So ngetes ini, I'm going to put bener this, nggak? so it Satu snugly lingkaran holds harusnya that. 10 I'm square going to in put this, gitu. hold the tack down. I'm going to go across the starting line that I've drawn on there. Set this to 0. And this is a little bit harder to do because it wants to jump out of the track. I'm just holding the thumbtack down, hoping not to have a derailment. Got the arm in the way, sorry about that. There it crosses right there. So this reads back to 0 and this reads a 1. I don't know if you can see that. So this has gone, that means 10 square inches, and this is the device here, 10 square inches. That's just a test tool. Now, in some planimeters, like this one is the K&E 62000, comes in a case like this. It has, the more elaborate ones, this arm is adjustable. And this one particularly reads out in square inches. You can get these arrayed in centimeters, square centimeters. You can go ahead and, on some more elaborate models, this arm is adjustable, and that changes what the readout you get. So you could have this to be used for a metric, any weird units you want to, Klingon, whatever. So if you had some universe that this was some weird unit, you know, clogs or something, you can run this around and set this so that this is one clog if you adjust the length of this arm. And so the more elaborate ones have an adjustable arm. Now, if you ever buy one of these with an adjustable arm, what you always want to do is do this test where you run around a known item, you know, square inch, a square centimeter. Square centimeter is about like this. Draw it with a ruler, or draw a bigger figure. Run it around and just have a sanity check of what you're reading on here. Because if it's got an adjustable arm, somebody could have gone and put it in the wrong position. You may not have the instruction book. Anyways, that's the K&E compensating polar planimeter here. Just doing a little video on. Sarapan makin nikmat dengan Vision Sight kemasan baru. Yang sekarang yang roda ya. Hello friends, myself Alpesh Sankar from JMB Polytechnic Rajura. Today we are going to study about the instrument which is shown to you. This is digital planimeter. Now this instrument is used to measure the area of an uneven shape, of a map, we can say, of a plan which is not having a definite shape, right? So let's say if we want to measure the area of a rectangle, of a triangle, then we are having mathematical formulas. But for measuring the area of map, plan, we are not having any formula because the shape is uneven. Okay, so this instrument will help us to find out the area of a plan or a map, and accordingly we can get the area of on the ground by converting it to the scale. So now let's see how does it work. So first of all, we'll talk about the parts of the planimeter. So this one is a roller, function keys, digital display, tracing arm, and magnifier. Tracing magnifier. If we turn the planimeter upside down, backside we will see there is an integrating wheel and encoder. Okay, so these are the parts of the digital planimeter. Now let us talk about how to operate it. So first, switch on, press the key, on key. Okay, you will have a buzz sound. Now see over here, it is centimeter square written over here. Okay, so now that means the area that we are going to measure will be measured in centimeter square. Now let's see if you want to change the unit.
then we are having two keys, unit 1 and unit 2. If we'll press the unit 1 key, you can see it will change, okay, centimeter or maybe square, inch. Then next, if you want to change the area in, if you want to take the area in meter square, then again we have to press the unit 2 key. So see, when we will press unit 1, it will over here it will make a horizontal movement, maybe meter or feet square. And if you want to change the total unit, then we can again, if we use unit 2 key, then it will go upwards where the area is written in kilometer square or centimeters. acres. Okay, so accordingly we can set the unit. So we will set the unit in centimeter square. Okay, now here you can see a scale function is given. Here a scale function is given. So as soon as, let's say if you want to directly measure our area or directly get the area in scale, okay, which we have used in drawing plan or a map. So first what we will do is we will press scale button. You can see A will be written over here and a corresponding number will be blinking. So let's say if I want to set area 1 is if you want to set a scale of 1 is to 5. Okay, so what I will do is I will press 1, A then 1. Now once again I will press scale button. Okay, now see my first unit is 1 is to something. So now B is for that something. Okay, whatever value you want to set. So let's say if I want to set 1 is to 5, what I will press is number 5. Sorry, I have pressed 4 by mistake. Okay, number 4. So now my scale become 1 is to 4. Okay, then again I will press the scale button and you can see now scale is written over here on the display. That means now whatever area we will measure, that will be measured according to our scale. Okay, but just for a demo purpose I am setting out scale 1 is to 1 only. Okay, so you can see if I set 1 is to 1, then the display will, the scale written over here will be a disappear. Okay, now what I will do is, first let us calibrate it or let us check whether this is working perfectly or not. So for that what I will do is I will draw a square or any known shape whose area we can find by mathematical formula. So I have drawn over a square of 10 by 10 centimeter. Okay, we know that area of this square will be 100 centimeter square. Now let us verify it. So how we will start is, first place the magnifier or let's say tracing magnifier, okay, on any particular point. Now if you will see the magnifier closely, you will notice that there is a round circle over here of red color and a point inside it. Okay, so we have to set that point on our any one point of our boundary. Now what we have to do is press the start button. Okay, now important thing, do not hold the planimeter from here. Do not hold the planimeter from here. Do not hold it from here. We have to hold it from this magnifier ring, because see this is movable. Okay, if you hold it from here or here, you will get error. So we have to hold it from here. Okay, that will be easy for you to trace the shape. Also, it won't disturb you the planimeter position. Okay, so now first we have to set it on any starting point. Let's say we have set it over here. Okay, now what I will do is I will hold the planimeter, make sure that there is 0 over here. If it's not 0, I will again press the start button, it will become 0. Okay, then I will move the red point on my boundary. Slowly I will move the point on my boundary. Make sure that the point doesn't go out of the path. It should remain on the boundary. If it goes out of the path, you will get the error. So trace it very slowly, but we are having less time. So I am tracing it bit quickly. Okay, so I have reached the starting point again. So you can see the area shown over here is 101.3 centimeter square. Okay, so the error of 1.3 is because of the faster movement of the tracing arm.
Okay, we have to trace it very slowly. Okay, then and then we will get a clear and accurate area. Otherwise, there will be some error. So now we know that our instrument is, let's say I am having some irregular shape. Okay, and area of this point, area of this shape I want to know. So what I will do is I will mark any starting point over here, set my units. Okay, I have kept it in centimeter square only right now. Set the instrument at any particular point on the boundary. Press start key, it will become 0 over here. Now trace it slowly. If it goes out of the boundary, do not reverse your instrument. That will give you more error. So bring back to the boundary and then trace it very slowly. So I have reached the starting point again, and now you can see the area of this irregular surface is 184 centimeter square. Okay, so let's say if I am having any map or a plan, we can directly get the area over here. Okay. Now important things that we have to keep in mind is whatever map or plan we are using, that should be clean. Okay, so that the wheel of the rollers, even the integrated wheel, can move on it very smoothly. If we have to clip the sheet. Okay. If you don't clip it, then again, if there is undulation, we will get error. So this is how the digital planimeter works. Thank you. Ya, jadi mengukur luas menggunakan luas peta ya, menggunakan planimeter ini ketelitiannya itu satu tergantung tadi pelacaknya tadi. Contohnya tadi yang busur sangkar tadi 10 kali 10 cm itu harusnya luasnya 100, tapi karena ketelitiannya melewati tepian tadi itu mungkin ada yang masuk atau keluar gitu dari garis sehingga hasilnya adalah 101,3 tadi. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi bisa terjadi kesalahan kalau kurang teliti. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini rodanya ini landasannya ini, petanya ini harus rata. Kalau nggak rata, sambungan kertas saja itu sudah berpengaruh juga, gitu. Itu ketelitiannya. Nanti Anda di semester berapa ya? Semester 3 atau semester 4 ya. Itu akan belajar tentang mata kuliah hidrologi. Ini salah satunya adalah mengukur luas peta, ya, luas daerah tangkapan air hujan itu menggunakan alat ini, planimeter ini. Dengan planimeter nanti Anda bisa tahu berapa luas tangkapan air hujan misalnya. Sehingga nanti banjirnya itu seberapa itu bisa dihitung atau debit banjirnya gitu. Ini salah satu contohnya. Oke ya, jadi itu terus apa lagi ya, sebentar saya ke ada yang ini tadi sampai di sini. Oke, tadi contoh planimeter ya. Sekarang volume. Untuk menghitung volume ya, maka kalau misalnya bentuknya seperti ini, maka luas penampang, dua luas penampang ini, misalnya ini A1, ini A2, maka rata-rata dari A1 dan A2 dikalikan dengan jaraknya atau panjangnya ini. Atau bisa juga ini A1-nya ini yang atas, A2-nya yang dasarnya, di rata-rata,
kemudian dikalikan tingginya. Atau bisa juga ini, yang bawah ini A1, yang atas A2, yang atas ini A1, ini di rata-rata dikalikan dengan tingginya akan diperoleh berapa volumenya. Prinsipnya seperti itu. Untuk mengukur ini ya kalau bentuknya trapesium seperti ini ya mudah Anda. Tinggal dasarnya berapa nih. Atau bisa juga Anda ukur menggunakan tadi alat planimeter tadi, bisa juga gitu. Kalau Anda pakai AutoCAD bisa juga langsung diklik-klik saja ketemu luasnya berapa. Ini juga gitu, tinggal batasannya mana, nanti luas areal ini bisa kita cari secara otomatis gitu. Ya, seperti itu. Kemudian ini kalau plotting pada profil memanjang. Nah, ini juga gitu. Kalau ini tinggi rencana, ini tanah aslinya, nanti ada timbunan, ini ada galian, di sini ada timbunan, ini ada timbunan, di sini ada galian. Nah, galian dan timbunan ini kita bisa menghitung volumenya dengan mengetahui luas penampang-penampangnya ini, penampang melintangnya atau profil melintangnya. Maka nanti ada profil melintangnya. Ini dari profil melintang satu dengan kedua, atau ini A1, ini A2, di rata-rata kalikan jaraknya tadi. Kalau misalnya di sini A1, di sini A2, ya A1 ditambah A2 dibagi 2 kalikan jaraknya ini berapa. Ketemu volume galian di sini. Volume galian di sini juga gitu, luas penampang kedua dan ketiga di rata-rata kalikan jaraknya. Dan seterusnya. Prinsipnya seperti itu untuk menghitung volume. Ya, jadi harus ada penampang melintangnya atau cross sectionnya. Kemudian kalau dari garis kontur juga bisa. Ya, dari garis kontur. Kita lihat. Nah, kalau ini tadi ya. Jadi kalau ini ada luas penampang A1, ini penampang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, maka rata-rata dari A1 dengan A2 di rata-rata kalikan jaraknya berapa. Nanti A2 dengan A3 di rata-rata kalikan jaraknya. A3 dengan K4 di rata-rata kalikan jaraknya sampai A4 dengan A5 di rata-rata kalikan jaraknya berapa. Jarak penampang melintang atau profil melintangnya ini jaraknya berapa. Sehingga akan diperoleh berapa volume timbunan ini. Kalau ini berupa timbunan. Gitu. Kemudian kalau galian sama juga sebetulnya. Kalau ini digali seperti ini, maka luas penampang A1 ini berapa, luas penampang A2 berapa. Gitu. Di rata-rata, setelah di rata-rata dikalikan dengan jaraknya. Maka akan diperoleh berapa volume dari galian ini. Kira itu. Nah, kalau berupa kontur bagaimana? Kalau berupa kontur ya kita harus mengukur luas penampang yang apa namanya? Yang dibatasi oleh garis-garis kontur ini. Misalnya, ini garis kontur tingginya 110. Ini luasnya berapa? Nah, kita ukur. Kita bisa mengukur menggunakan planimeter tadi. Kita ukur berapa? Oh, yang tinggi 110 itu luas penampangnya sekian. Kemudian yang 120 kita ini lagi berapa luasnya. Jadi A2. Nanti yang A3 yang tinggi 130. Ini luasnya berapa? Tinggi 140 ini A4 sampai di sini A5 tinggi 150. Nah, volumenya ya tinggal ini saja. A1 dengan A2 di rata-rata nanti luas penampangnya dikalikan jaraknya berapa? Jaraknya adalah 120 kurangi 110. Oh, berarti jaraknya 10 meter. Jadi A1 tambah A2 dibagi 2 dikalikan 10. Nanti A2 dengan A3 luas rata-ratanya berapa dikalikan 10 lagi. A3 dengan A4 di rata-rata kalikan 10 dan seterusnya sehingga nanti ketemu sampai terakhir di sini sehingga nanti ketemu berapa volumenya. Ya. Oh, berarti kalau misalnya Anda punya proyek jalan gitu ya, memerlukan timbunan tanah, oh di sana ada itu persediaan tanah yang bisa digali. Nah, dengan adanya kontur ini Anda bisa menghitung cadangan dari bahan timbunan ini berapa meter kubik Anda bisa menghitung gitu. Anda bisa hitung, oh ini cukup untuk menimbun misalnya. Nah, seperti itu.
Ya, jadi prinsipnya rata-rata dari penampang, 2 penampang kalikan dengan jarak dari 2 penampang tadi. Gitu. Ya, seperti itu untuk menghitung volume. Nah, sama halnya kalau misalnya ini. Misalnya kalau ini mau tanah mau diratakan gitu ya. Mau diratakan. Ini juga gitu sama. Nanti luas penampang yang tinggi tertentu misalnya tinggi yang ini tinggi 32 itu luas penampangnya berapa? Ini. Tinggi yang 33 luas penampangnya berapa? Ini A2. Kemudian yang 34, 33, 34 luas penampangnya berapa? Ini sini. Yang 35 luas penampangnya berapa? 36 di sini. Oke, nanti dari rata-rata penampang A1 dengan A2 di rata-rata kalikan jaraknya berapa? Jaraknya adalah ini, berarti jaraknya 1 meter. Karena intervalnya 1 meter konturnya. Gitu. Nanti yang 32 dengan 34, 33 dengan 34, luas penampangnya di rata-rata kalikan jarak ini. Sehingga nanti kita bisa tahu, oh ini kalau digali ini, sekian ini karena mau diratakan ya, diratakan ini mau diratakan, maka nanti volume dari galian ini berapa. Gitu. Kita bisa menghitung dasarnya dari luas penampang tadi. Kalikan jaraknya. Nah, ini juga bisa juga ya, penentuan volume dengan spot level. Ini. Contohnya ini, spot yang satu ini. Ini mau digali, ini kan tingginya 91, ini 93, ini 92, ini 92. Ya, titik ini 92 tingginya, 92, ini 91 dan 93. Ini mau diratakan dengan tinggi 90. Berarti kalau mau diratakan tinggi 90, maka yang di sini tinggal 91 berarti turun 1 meter. Ini turun 1 meter. Yang di sini yang 92 berarti turun 2 meter. Berarti ini turun 2 meter. Yang ini 92 lagi turun 2 meter juga. Karena dijadikan 90 nanti rata. Yang di sini yang 93 berarti turun 3 meter atau ini turun 3 meter. Gitu. Nah, cara menentukan luasnya ya sama tadi. Luas penampang kalikan jaraknya. Boleh luas penampang yang ini dengan sini kalikan jaraknya ini. Atau luas penampang ini dengan ini kalikan jaraknya. Gitu. Sehingga nanti ketemu volume satunya. Nanti yang kedua juga gitu sama. Ini kalau sama ini berarti ini turun 4 meter, ini turun 3 meter, ini turun 2 meter dan seterusnya. Nah, nanti kita bisa menghitung berapa volumenya. Gitu. Luas penampang ya, dua luas penampang di rata-rata kalikan jaraknya. Dan seterusnya sehingga nanti kita bisa tahu ini kalau tinggi titik-titik di sini sekian mau diratakan tingginya 90 itu berarti volume dari galian itu berapa. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira itu mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Sebentar saja saya tambahan saja. Kemudian ujiannya nanti di hari Rabu ya. Jadwal Anda kan hari Rabu ya? Halo? Halo? Iya Pak, jadwal kita dari Rabu. Nah, hari Rabu. Nanti hari Rabunya nanti bisa jam 10 nanti. Ya, enggak jam 11. Oke Ya. Pak. Baik Pak. Rabunya jam 10. Karena nanti yang pagi itu jam 8 sampai jam 9.30 saya ujian kelas yang lain, kemudian baru jam 10-nya ujian Anda. Ya. Materinya mulai dari apa namanya ya? Kok lupa aku tadi. Ada takiometri, ada poligon, ada lengkung. Itu materinya. Ya, ada lengkung, ada poligon, ada takiometri, kemudian lengkung horizontal vertikal ya. Saya kira itu. Terus luas volume kayaknya nggak tahu deh, belum aku buat selesai soalnya. Tapi Anda siapkan saja. Itu ujiannya buka buku.
Tapi walaupun buka buku, ya Anda jangan berharap, wah nanti nyontek aja ya, jangan begitu. Kalau Anda nggak belajar, ya nggak bisa. Rabu pagi apa siang ya, Pak? Rabu siang, Kak, kamu jadwalnya kan siang kan? Oh Ya, iya, Pak. Pak. Iya, ini Rabu juga siang, jam tapi 10. siangnya jam 10 ya. Oke, Ya, Pak. Pak. Pagi ada ujian nggak pagi? Ada, Pak, matematika. Matematika, oke, matematika biasanya 1,5 jam juga, jam Iya. 8 sampai jam 9.30 9. biasanya. Nanti aku mulai jam 10. Oke, ada yang ditanyakan? Kemudian tugasnya jangan sampai lupa. Ya, sampai yang terakhir itu tugas apa yang terakhir masih ingat? Kontur. Ya, Pak. Nah, itu yang terakhirnya itu Pak, kontur, Pak. Dan tugas sebelumnya ada profil, ras memanjang, lengkung, dan sebagainya. Oke. Jangan lupa itu tugas gambarnya mesti dikumpulkan hard copy, bukan soft copy ya. Baik, Pak. Oke, ada yang Pak. ditanyakan? Tadi saya belum absen, Pak. Ya, siapa namanya yang belum absen? Devin Trika Gusra, Pak. Siapa? Devin. Devin Trika Gusra, Pak. Devin. Ya, Iya, siapa, Pak. Dek? Nomor absen, Devin, Devin Pak. ya, oke. Terus siapa lagi? Halo Bapak, saya belum absen. Saya belum absen, Pak. Saya juga, Pak. Siapa namanya? Dimas Suami Aditya, absen 8. Absen 8. Absen 8 itu 28. Dimas. Iya, Ya, Bapak. Dimas. 28 juga, Pak. 28 Terus? juga. Absen nomor 6. Ada nggak? Absen nomor 6.